Mazmur 143 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dan kita mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ayat yang pertama, firman Tuhan ayat yang kedua, dan kita bergantian sampai ayat yang ke-6. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian kata firman Tuhan. Doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berkata dengan hamba-Mu ini, sebab Dialah yang hidup, tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku yang masih dalam diriku, hatiku tertekun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan ini, saya seperti tadi disampaikan lebih puji-pujian. Ini bukan belum ibu, ini masih nona ini. Haleluya. Jadi nanti jadi tertutup bohongan. Ya. Dia masih nona. Jadi dia mahasiswi dari salah satu STP. Kemarin memang tidak ada rencana, saudara kami berkali, dan Tuhan kami tidak pernah ada hubungan dengan STP ini. Jadi telepon pakai TND gitu. Jadi itu ceritanya. Jadi dari dia STP ada utus untuk Kementawai. Jadi kebetulan pakai TND kita terima gitu kan. Hanya satu orang. Itulah ceritanya. Jadi pakai TND telepon saya. Ini ada mahasiswi mau OPKL untuk Kementawai katanya. Saya nggak ngerti gimana ini apa ini, gitu kan? Bagaimana sama kau lah satu katanya. Jadi dari sekolah mereka tidak boleh dua orang itu di satu tempat, ya kan? Jadi saya kemarin itu Pak Ketua MD bilang dari Malaka. Wih, ini orang Malaysia, jadi upin-ipin nanti kami semua, gitu kan? Rupanya memang di NTT ada Malaka, gitu. Iya, jadi dia memang dari Malaka, dari dari NTT. Jadi itulah itu. Haleluya. Jadi walaupun kecil-kecil ini cabai rawitnya ini. Jadi nanti difasilitasi dia untuk melayani. Haleluya. Yang koordinator pemuda tolong dampingi dia. Amin. Entah dari situ juga ya kau, Mama Alicia. Dari STT apa ya? Hah? Oh, Cipanas, di sini Cibinong. Dari Cipanas jadi ternyata. Iya. Jadi difasilitasi dia untuk melayani supaya nanti prakteknya boleh ya sukses. Haleluya. Saya langsung teringat saudaraku, maka dalam hati saya katakan sama gembala juga, kami berbincang-bincang, tahun depan anak kita akan praktek lagi. Jadi kita perlakukanlah dia sama seperti anak kita. Haleluya. Jadi dia ini bukan pengerja ini. Amin. Bukan pengerja dia. Jadi dia itu adalah mahasiswi. Jadi untuk kuliah.
Jadi PKL, kuliahnya dia di sini. Haleluya. Jadi Bapak Ibu lah jadi dosennya. Amin. Haleluya. Nanti kalian dapat laporan, kalian nanti dilaporkan kalian semua. Haleluya. Jadi hati-hati. Sebenarnya nanti dilaporkan kalian ke universitasnya, ke apa namanya itu, ke fakultasnya. Haleluya. Ya, kita kembali kepada firman Tuhan. Saudaraku, ini adalah Mazmur Daud yang ditulis dalam kitab Mazmur ini. Walaupun saudara kita tahu bahwa bukan hanya Daud yang menulis kitab Mazmur ini, ada banyak yang menulis kitab Mazmur. Ada Musa, ada Korah, ada Asaf, ada yang lain-lain. Saudara-saudara yang berkata, tapi yang kita baca pada saat ini adalah Mazmur Daud yang ditulis oleh Daud, sebuah pengalaman dari dirinya yang dituliskan dalam kebenaran firman Tuhan ini, dan ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita dalam menghadapi situasi-situasi yang barangkali sulit ya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di masa-masa yang sekarang ini. Karena kita lihat saudara, tidak ada lagi manusia, tidak ada kehidupan kita, keluarga kita yang tidak mengalami masalah, tidak mengalami pergumulan, tidak ada mengalami persoalan-persoalan kehidupan. Semua kita mengalaminya. Baik anak-anak, dia punya masalah sendiri. Haleluya. Remaja punya masalah sendiri. Orang tua punya masalah sendiri. Kakek-kakek juga punya masalah sendiri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dan inilah yang menjadi sebuah pengajaran dari Mazmur Daud ini kepada kita. Apa yang dialami oleh Daud, dan itulah menjadi sebuah perenungan bagi kita supaya kita tetap teguh ya, berpengharapan kepada Tuhan, berdoa ya kepada Tuhan. Ada satu pribadi yang mampu menolong kita, mampu memberikan kekuatan, mampu memberikan sentuhan-sentuhan kasih dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang pertama firman Tuhan ini menyatakan, saudara-saudaraku, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Haleluya. Saudaraku, Daud ya mengerti dan memahami saudara bahwa Tuhanlah yang sanggup ya menolong, yang sanggup mengabulkan permohonannya. Maka tidak ada tempat yang lain dan bagi Daud, saudara-saudaraku, untuk menyampaikan permohonannya. Hari Minggu kemarin kita sudah belajar, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seorang perwira, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di mana dia mengalami persoalan yang sebetulnya bukan persoalannya, tetapi persoalan hambanya. Haleluya. Dia tahu, saudara-saudaraku, alamat yang tepat bagi dia untuk menyampaikan persoalannya itu. Walaupun saudara-saudaraku, yang kita pelajari dalam firman Tuhan ini, hamba ini, budak daripada perwira ini adalah seorang yang tidak diperhitungkan sebetulnya secara pada saat itu, secara kasta pada saat itu, saudara. Dia adalah kasta yang sangat rendah, tidak ada identitasnya, tidak ada kehormatannya, tidak ada kebanggaannya, saudara. Tetapi perwira ini, saudaraku, juga adalah orang yang bukan bangsa Israel, bukan bangsa Yahudi, yang harus Tuhan pikirkan dulu. Tetapi saudaraku, bagaimana Tuhan mengasihi semua bangsa, bagaimana Tuhan mengasihi semua manusia. Terlepas itu, saudaraku, manusia membeda-bedakan suku, membeda-bedakan warna kulit, membeda-bedakan kasta. Tetapi Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berdiri di hadapan mereka, saudara, di hadapan perwira itu, orang yang ternama itu dan orang yang tidak ternama itu. Dia berdiri di situ, saudaraku, menjadi jawaban atas persoalan mereka. Haleluya. Dia hadir di situ. Dia berkata, saudaraku, ya aku datang.
Dia mau saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kita belajar saudara-saudara yang diberkati Tuhan dari bagaimana Tuhan menolong Daud dan bagaimana Daud memahami, mengerti bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia ikuti, Tuhan yang dia puji, Tuhan yang dia layani. Saudara yang diberkati Tuhan adalah Tuhan yang mau mendengarkan doanya, yang mau memberikan telinganya akan doanya saudara-saudaraku, dan yang mau memberikan hatinya akan permohonan. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, itulah Tuhan yang kita sembah juga. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Daud berkata, saudaraku, dia datang kepada Tuhan dalam kesetiaannya. Amin. Dalam kesetiaannya, bukan dalam kesetiaan Daud, tetapi dalam kesetiaan Tuhan. Dia tahu saudara-saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, Tuhan yang tidak pernah lupa akan perkataannya, Tuhan yang tidak pernah lupa akan apa yang dia janjikan, saudara-saudara, tetapi dia adalah Tuhan yang setia sampai selama-lamanya. Amin. Ada lagu kita begitu kan, setialah sampai mati. Apa seterusnya? Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Haleluya. Saudara-saudaraku, Daud tahu betul, ya, tahu betul saudara-saudaraku bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang setia. Itulah yang membuat Daud mempunyai keberanian untuk menyampaikan permohonannya saudara-saudara yang diberkati Tuhan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan pasti setia kepada perkataan. Amin. Ya, Tuhan pasti setia pada perkataan. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak lama di situ saudara-saudaraku, tetapi kita melihat saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang dialami oleh Daud, saudara-saudaraku, sesungguhnya sangat luar biasa. Bahkan saudaraku, mungkin kita tidak pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Daud ini. Tetapi dalam situasi yang sedemikian pun, saudara, Daud itu mengerti, saudaraku, ada satu pribadi yang sanggup menolong dia, ada satu pribadi yang setia menemani dia, mendampingi dia, menyertai dia dalam situasi yang sulit ini. Haleluya. Perhatikan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat yang ketiga. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Haleluya. Ini luar biasa, saudara, keadaan yang dialami, yang dirasakan oleh Daud, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dia katakan, sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkanku ke tanah. Haleluya. Artinya saudara-saudaraku, bahwa Daud ketika dikejar musuh, maka musuh itu menangkap dia. Ketemu. Haleluya. Ya, ketemu, jumpa dengan Daud. Dan apa yang dilakukan oleh musuh kepada dia, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan? Dia katakan, saudara-saudaraku, musuh itu mencampakkan nyawaku ke tanah. Haleluya. Bahkan dikatakan, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Saudaraku, kalau kita lihat, saudara, ya, pengalaman Daud ini sangat dahsyat. Ketika Daud, saudaraku, gagal secara moral, ia melakukan perbuatan yang tak terpuji dengan istri Uria Berseba. Saudaraku,
Padahal kita tahu Daud itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ya, pahlawan yang tangguh. Bahkan firman Tuhan mengatakan, saudara-saudaraku, Daud yang belum pernah maju pun ke medan perang mampu mengalahkan Goliat yang ahli dalam perang. Haleluya. Itu masih baru masuk dalam medan perang, saudara-saudara. Nah, setelah dia Daud, saudara-saudara, masuk di dalam barisan tentara, dia adalah orang yang terlatih, dia orang yang cekatan, saudara-saudara, sampai perempuan-perempuan itu menciptakan lagu, saudara-saudaraku, bagi Daud. Haleluya. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya, saudara-saudaraku, dibandingkan dengan Saul, Daud itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, waduh, luar biasa. Saul itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Daud. Dia orang yang tangkas, dia orang yang hebat, dia orang yang luar biasa. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi musuh yang dimaksud dalam firman Tuhan ini bukan, saudara-saudaraku, musuh secara jasmani, musuh di medan perang, melawan orang Palestina, melawan orang Moab, melawan orang Amalek, saudara-saudaraku, bukan. Tetapi musuh yang dimaksud oleh Daud, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, adalah siasat yang diciptakan oleh iblis, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dan itulah kekalahan daripada Daud. Haleluya. Kejatuhannya dengan bersih. Haleluya. Musuh menangkap dia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan firman Tuhan katakan, dia mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Saudara, orang yang dikalahkan oleh musuh ini, Daud yang dikalahkan oleh musuh ini, oleh iblis, oleh karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh Daud, saudara-saudara, kepada Uria, ternyata sudah menghancurkan kehidupannya. Bahkan dia katakan, saudaraku, aku ibarat orang yang sudah mati. Haleluya. Haleluya. Ya, ibarat orang yang sudah mati. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara. Haleluya. Haleluya. Hati-hati. Laki-laki hati-hati. Ibu-ibu juga hati-hati. Amin. Dosa perzinahan adalah dosa yang dipakai oleh iblis, saudara, di hari-hari ini untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Amin. Itu bukan hanya, saudaraku, di kalangan sekuler, bahkan di kalangan saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang yang religius pun, ya, itu dipakai, saudaraku, untuk menghancurkan. Ya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Yang menjadi bagian kita itulah itu. Haleluya. Secantik apapun perempuan di luar sana, kalau bapak-bapak, itu bukan istri kita. Haleluya. Walaupun itu cantik di sana, ininya istri. Haleluya. Ingat pulang. Haleluya, bapak-bapak. Ibu-ibu juga begitu. Haleluya. Walaupun tidak ada yang diharapkan lagi dari bapak-bapak ini, tapi itu ya, saudara. Haleluya. Haleluya. Jangan apa namanya, saudara-saudaraku, bandingkan dengan suami orang, ya kan? Udah beding-bedingkon suami anak ade. Haleluya. Ya, Daud, saudara-saudaraku, gagal. Maka ketika dia katakan,
melihat ya mungkin di di YouTube, di televisi, saudara-saudara. Orang di di bagian Sulawesi ya, yang dimumikan itu gitu kan. Yang dimumikan itu di Toraja ya. Di Toraja. Ya. Coba perhatikan saudara-saudaraku, orang yang sudah lama mati itu, saudara-saudara. Kalau itu karena dimumikan itu dibekukan, dibuatnya itu rempah-rempah supaya begitu ya, masih utuh. Tetapi saudara-saudara, walaupun begitu, walaupun usaha manusia membuat itu supaya utuh, saudara-saudaraku, tetapi tampilannya menarik enggak? Menakutkan seperti apa? Halloween. Iya kan? Seperti itu masih sudah dibekukan, sudah diawetkan itu, saudara kan berkali. Coba bayangkan saudaraku kalau tidak diawetkan, tidak ada obat yang membuat dia seperti itu. Orang yang sudah lama mati, saudaraku, bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya? 2-3 hari pun dia mati, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi? Dia busuk, bau. Sudah bau lama-lama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi? Meleleh. Haleluya. Dan tinggal tengkorak. Saudara, kalau bukan karena ilmu pengetahuan, ya, kalau di luar ilmu pengetahuan, saudara-saudara, untuk mengenali seseorang, saudara-saudara yang berkati Tuhan, ya, kalau hanya tengkorak, bisa nggak kita kenal? Gak bisa. Ya bersyukur memang ada sekarang ini kan ilmu pengetahuan yang membuat bisa gitu kan dikenali lewat tes DNA gitu kan. Bisa kita kenal dari rambutnya, dari pokoknya dari tes DNA-nya lah. Walaupun sudah hangus, terbakar, tinggal tulang-tulang saudara. Tetapi secara kasat mata, saudara-saudara, orang yang sudah lama mati itu tidak dapat lagi kita kenal. Tidak dapat lagi, saudaraku, kita lihat wajah yang jelas. Daud katakan, aku seperti orang yang sudah lama mati. Kalau sudah di dalam dosa, dalam kegelapan, jatuh dalam dosa, saudara kita berkati Tuhan, perhatikan, dia akan seperti orang yang lama mati. Gelap, hatinya pun gelap, pikirannya pun gelap. Haleluya. Firman Tuhan pada hari Minggu kemarin, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita diajar sesungguhnya orang-orang yang di dalam Kristus itu, orang-orang yang mengikut Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus, ada sebuah deklarasi di sana yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada identitas yang jelas, ada warna yang jelas, pengakuan dari Tuhan terhadap saya ketika saya percaya kepada Tuhan. Identitas saya itu jelas, saya adalah anak Tuhan. Haleluya. Tetapi orang yang di dalam dosa, hidup di dalam dosa, dikalahkan oleh musuh, firman Tuhan katakan, saudara-saudara, dia tanpa identitas. Haleluya. Tidak ada identitasnya, gak jelas. Saudara-saudaraku, maka pikirannya pun tidak jelas, perlakuannya pun semakin tidak jelas, tujuannya pun apalagi tidak jelas lagi. Haleluya. Dan binoto mau mati memang jelas. Haleluya. Mudah-mudahan jelas. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Daud berkata, saudaraku, ketika dia dikalahkan oleh musuh itu, dia ibarat orang yang sudah mati lah. Tidak ada lagi saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, lihat bagaimana Daud itu bangkit. Ya, bangkit saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ayat yang keempat, semangatku lemah, lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Ini saudara-saudaraku, betul-betul orang yang dikalahkan oleh dosa itu, saudara-saudaraku, semangatnya itu tidak ada. Ya kan? Semangatnya itu tidak ada.
semangat beribadah tidak ada, semangat melakukan firman Tuhan tidak ada, semangat melayani tidak ada, semangat berdoa tidak ada. Semangatnya ini hanya makan. Haleluya. Masih bersyukur itu kan? Kalau tidak makan lagi pasti akan dibujuk-bujuk, makanlah kawaman, gitu kan? Betul kan? Saudara yang diberkati Tuhan, Daud katakan semangatku lemah lesu dalam diriku. Tetapi ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, saudara, inilah yang menjadi sebuah loncatan bagi Daud sehingga dia bangkit, dia berdiri, saudaraku. Ayat yang ke-5 coba. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Haleluya. Dia katakan, saudaraku, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Hari-hari apa? Hari-hari bersama dengan Tuhan. Hari-hari apa? Hari-hari indah di dalam Kristus. Aku mengingat di masa lalu, aku mengingat di masa dulu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, gereja Tuhan, khususnya jemaat di tempat ini. Haleluya. Ingat masa lalu. Haleluya. Roma, amin. Cinta bulan indah, itu maksudnya. Bagaimana kita mengikut Tuhan di masa lalu? Bagaimana semangat mengikut Tuhan di masa lalu? Saudaraku, aku selalu katakan kepada kami, saudara-saudaraku, walaupun memang ya kita sekarang ini sudah sudah akses di Mentawai ini sudah terbuka gitu kan. Jalan-jalan sudah lebar, selebar jalan apa lagi itu? Jalan tol. Ya kan? Sudah sampai ada yang 6 meter, ada yang 8 meter katanya gitu kan. Sudah lebar, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dulu kita jalan kaki masih masih pakai sepatu bot itu untuk ke Mara, ke Sesauren, ke Silawinan. Untung Bapak Harapan ini datang ke sini sudah bagus jalan. Haleluya. Maka dia ketemu di jalan itu saudaraku dengan Mama Harapan. Kalau di masa dulu saudara itu berkati Tuhan, tapi waktu saya dia jurungnya. Di kumar ada Pak Nengar Silawinan. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa? Sekarang Tuhan sudah buka, sudah kasih yang terbaik bagi kita. Jalan bagus, sepeda motor ada. Tetapi kenapa kita, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, enggan beribadah? Kenapa saudara-saudara kita enggan, saudaraku, melakukan firman? Dulu sudah dalam kesusahan kita giat dalam Tuhan. Dulu dalam keterbatasan kita mati-matian, gila-gilaan ikut Tuhan, habis-habisan ikut Tuhan, saudara-saudara. Sekarang Tuhan sudah berikan kelegaan, Tuhan sudah berikan kelonggaran, Tuhan sudah berikan semua fasilitas yang ada. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang berdalih, justru membuat dalih, capeklah ini, sibuklah ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya katakan kepada Ibu Gembala ini, saudara-saudaraku, dan itu mulai sejak kami melayani di Masokut sampai di sini, selalu kami sepakat, saudara-saudaraku, hari Minggu jangan cuci kain pagi-pagi. Haleluya. Jangan cuci, jangan jemur kain. Dan dia tetap komitmen akan hal ini. Utamakan Tuhan beribadah. Kalau sudah selesai, kalau beribadah, kita selesai beribadah, sepanjang-panjangnya pun jemuran itu gangguan di situ tidak apa-apa. Yang kering itu pun juga kau jemur tidak apa-apa. Saudara, banyak orang saudara-saudaraku mengutamakan hal-hal itu, saudara. Dia tidak datang ibadah. Kenapa? Sudahlah, capek aku tadi. Banyak cucianku inang, katanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Banyak orang lupa Tuhan di masa-masa sekarang. Saudara-saudaraku, padahal sekarang kita sudah semakin enak. Lalu saya ambil
Tuhan berkata, mungkin gara-gara YouTube-nya itu katanya. Karena di YouTube pun sudah ada firman Tuhan, di medsos pun sudah, di Facebook sudah ada firman Tuhan. Tapi kami sepakat, saudaraku, berkata begini, coba memang betul ada di YouTube itu firman Tuhan, ada di Facebook firman Tuhan, di mana-mana pun, di TikTok ada firman Tuhan. Tapi coba kita sadari, saudara-saudaraku, apakah hamba Tuhan yang di YouTube itu mendoakanmu setiap pagi? Disebutkan namamu setiap pagi, disebutkan keluargamu setiap pagi. Berkatilah keluarga Bapak Si Harapan, berkatilah keluarga ini, berkati keluarga ini, Tuhan tolong. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, adakah seperti itu? Oh no, jangan harap. Haleluya, haleluya. Jadi walaupun saudara-saudara yang diberkati Tuhan begini-begini, kita ini bersyukurlah, haleluya. Itu yang gembala aku bilang begitu, haleluya, haleluya. Daud katakan, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Dia ingat di hari-hari dahulu kala, bagaimana pengiringannya kepada Tuhan, bagaimana ketaatannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan yang menolong dia, melepaskan dia dari cengkeraman singa, melepaskan dia dari cengkeraman serigala-serigala, melepaskan dia, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari segala masalah. Dan dia katakan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dia serukan kepada Tuhan, ya Tuhan, jangan ambil rohmu daripada aku. Haleluya. Dia katakan, saudara-saudaraku, dia tahu persekutuannya dengan Tuhan adalah yang terutama, persekutuannya dengan Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupannya. Maka dia katakan dengan sangat, saudara-saudaraku, ya Tuhan, jangan ambil rohmu, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia tahu roh itulah yang menggerakkan hatinya. Dia tahu roh itulah yang memimpin dia kepada jalan-jalan Tuhan. Dia tahu roh itulah yang memberikan semangat baru dalam kehidupannya. Haleluya. Yang berikutnya dikatakan, aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Haleluya. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita pun jemaat Tuhan, renungkan pekerjaan Tuhan. Pikirkan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perbuatan tangan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Maka itu akan membuat kita bangkit walaupun musuh menyerang kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungkan segala perbuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita.